Hai semuanya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sedikit tentang apa itu strategic tool. Pada dasarnya, strategic tool banyak banget macamnya. Nah, kita harus paham apa gunanya dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk menyusun strategi bagi bisnis kita. Dan nggak cuma nyusun strategi loh, sometimes beberapa tool bisa bantu kita buat ngarahin taktik kita nantinya. Oke, nah, eh, kalau kalian sudah punya visi, kalian sudah punya misi, kalian juga tahu tujuan kalian dalam waktu dekat ini apa, tentunya kalian sudah harus menyusun strategi. Nah, sebelum menyusun strategi, yang sebelumnya kan saya sudah katakan bahwa kalian harus membuat external dan internal analysis. Nah, di sini setelah kalian punya external dan internal analysis, kalian itu bisa menggunakan berbagai macam strategic tools hanya untuk menentukan posisi bisnis kalian. Nah, ini ya, saya tunjukkan nih. Oh, sebelumnya kalian harus tahu, strategic tools itu macam-macam. Bisa digunakan untuk satu, penentuan posisi. Dua, buat menjelaskan tentang pada dasarnya bisnis kalian mau seperti apa sih? Dengan kata lain, bisa untuk model bisnis. Bisa juga membantu kalian untuk menyusun langkah-langkah berikutnya dari strategi kalian nantinya. Nah, apakah bisa untuk yang lain lagi? Bisa juga. Kita bisa mengarahkan inovasi di dalam setelah kita paham tentang bisnis kita nih. 3 ya, inovasi. Nah, oke. Jadi, setiap strategic tools itu punya maksud yang berbeda. Dan walaupun mereka sama-sama untuk menyusun posisi, mengetahui posisi perusahaan, ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing strategi itu. Jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kalian harus paham dulu, tidak bisa sembarangan dipakai. Nah, hari ini saya cuma akan menjelaskan tentang perbedaan dari masing-masing tools strategik tersebut. Oke, yang pertama ini ya. Nih, kalian bisa lihat. Nah, ini kalau dikelompokkan pada dasarnya bisa dibagi dua kelompok nih. SWOT, BCG, SPACE, dan internal external matrix ini ada dalam satu kelompok. Mereka sama-sama mengarahkan kita untuk memahami posisi. Nah, posisi ini akan membantu kita untuk build strategi. Dan biasanya hasil dari penggunaan strategic tools ini, alternatif strateginya bisa banyak banget. Nah, oleh karenanya kita harus bisa menentukan pada akhirnya strategi mana yang paling sesuai untuk kita terapkan berdasarkan kondisi perusahaan saat ini. Lalu bagaimana dengan yang sisi satunya seperti bisnis model canvas, value chain, strategic canvas? Nah, ini lain cerita. Pada dasarnya ini itu menentukan bisnis model. Nah, dengan bisnis model inilah, maka strategi kalian akan jauh lebih jelas lagi. Oke, apakah ini terkait? Jelas dong. Kalau tidak terkait, kenapa mereka muncul di dalam strategi? Nah, ini semuanya saling keterkaitan satu dengan yang lain. Akan saya jelasin buat next-nya ya. Nah, sekarang kalian paham kan bahwa namanya strategic tools itu banyak banget. Kita bicara mana yang mau kita pakai itu pun tergantung kebutuhan kita. Nah, saat kita bicara SWOT, maka kita tahu nih bahwa tujuan kita menggunakan SWOT adalah kita mau tahu dari 4 kuadran yang ada di SWOT, posisi kita tuh di kuadran mana sih? Nah, hati-hati loh ya, kadangkala kita nggak sadar kalau kita berada dalam posisi yang salah. Problemnya, dimanapun kita berada, baik menggunakan SWOT, BCG, SPACE maupun IE, seringkali kita itu terjebak dalam subjektivitas pribadi. Nah, itu yang dilarang. Oke? Nah, sampai di sini kayaknya untuk penjelasan introduction tentang strategic tools. Sampai jumpa untuk penjelasan di masing-masing strategic tools-nya. Oke? See you.